شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dan intinya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh kita semua. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah akan memberikan satu kebahagiaan kepada kita. Dan mudah-mudahan juga kita terhindar dari segala siksaan dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti. Karena memang ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak mengazab kita in syakartum selama kita mampu mensyukuri nikmat Allah, wa amantum dan kita beriman kepada Allah. Rasanya kalau melihat seperti ini kita termasuk orang yang bersyukur. Amin. Kenapa kita termasuk orang bersyukur? Karena memang kita diberikan kesehatan, kita gunakan untuk kebaikan, untuk hal yang Allah perintahkan. Maka kita yakin bahwa kita telah bersyukur. Ada yang ragu kita belum bersyukur? Dalam hal agama kita harus yakin, karena yang kita lakukan itu adalah sudah petunjuk agama. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan asyukru huwa isti'malu ni'amillahi ta'ala ala ta'ati wa tawqi anil isti'malati biha ala maksiyati. Yang namanya bersyukur, kata Imam Ghazali, isti'malu ni'amillahi ta'ala ala ta'ati, menggunakan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita ala ta'ati, untuk ketaatan kepadanya. Allah beri kesehatan, kita gunakan itu, kita gunakan untuk sholat. Dengan kondisi apapun, ya begitu. Kita sudah datangi masjid, karena itu juga perintah Allah. Warka'u ma'ar raki'in, rukuk sujudlah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk dan sujud. Perintah Allah.
Jadi kalau begitu kita termasuk orang yang bersyukur. Kalau kita bersyukur, ya tadi, ma yaf'allahu bi'adzabikum. Allah tidak akan memberikan siksa pada kita. Ini artinya bahwa bahagia itu semuanya mendasari dengan kehidupan kita. Maka kita harus senang. Allah ciptakan kita hidup di dunia ini harus senang, harus bahagia. Itu namanya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau ciptakan kami dengan beriman kepadamu dan dengan kelompok orang-orang yang juga beribadah kepadamu. Jadi makom artinya tempat, itu juga sudah sangat menjadi porsi yang baik. Belum tentu kita mau ibadah kalau kita mungkin diciptakan Allah di tempat yang terpencil, yang di sekitar itu juga tidak banyak orang yang sholat, mungkin masjid juga tidak ada, belum tentu. Di sini yang perlu kita syukuri, kita nikmati. Siru ilallahi urjan wa mukasir. Jadi tetap kita bahagia, kita bersyukur, mendatangi ilallahi, berjalan menuju Allah urjan wa mukasir. Jadi walaupun kita dalam kondisi apapun, maksudnya urjan dengan kondisi yang pincang-pincang gitu ya, payah gitu. Itu kita datangi kepada Allah itu artinya menggunakan nikmat itu untuk melaksanakan perintah Allah. Ini yang patut terus kita pelihara, kita syukuri, sehingga dengan begitu Allah juga senang kalau yang diciptakan itu senang. Jadi ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, saya itu menurut persangkaan hamba. Kalau kita benci ya Allah, gersah, atau kita juga agak kesal, pola hidup ini, apa Allah tidak perhatikan kan? Itu zon kita. Zon kita tidak melihat kebahagiaan, bahkan kita merasa sedih, nyesel hidup. Itu ya begitu, akhirnya juga susah terus. Makanya inda dhanni 'abdi bi. Jadi kalau kita merasa bahagia, alhamdulillah ya Allah menciptakan kami dalam kondisi yang aman, nyaman di Bengkulu, aman, nyaman, tidak pernah kita kebanjiran, tidak. Walaupun hujan, ada banyak kawan-kawan kita di tempat sana yang kebanjiran, bahkan di bawah jembatan dan sebagainya. Jadi memang hidup ini untuk merenung dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat-saat yang seperti sekarang ini, yang bahasanya adalah sudah goncang-gancing ini dunia,
kondisi seperti saat ini. Tapi ternyata kita itu masih mau ibadah, masih kita datang ke masjid. Ini luar biasa. Di saat orang sudah pada melalaikan masjid, tapi kita tetap melaksanakan itu karena memang itu adalah kita yakini dan itu adalah perintah Allah menuju keridhaan Allah. Maka itulah kelebihan kita. Memang kalau Rasulullah dulu kalau ditanya khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia itu karni pada masaku, kata Rasulullah. Jadi kalau pada masa Rasulullah itu ya para sahabat. Ada apa-apa bertanya langsung pada Rasulullah. Yang jawaban itu pasti benarnya. Ada masalah dalam kehidupan ditanya pada Rasulullah, jawabannya itu pasti benarnya. Petunjuk, bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis pun juga kan ya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya apa yang Rasul sampaikan itu juga kebenaran. Yang kebenaran itu pasti benarnya. Kalau sekarang ya beda. Yang ini ngomong ini, yang itu ngomong ini, yang itu ngomong itu, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan seperti itu. Khairul qurun qarni, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian alladziina yalunahum, orang-orang yang setelah itu, para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian juga setelah itu. Terus setelahnya. Lantas kita yang paling akhir nih apa? Masih adakah itu kebaikan di sana? Jangan pesimis. Ternyata yang dirindukan oleh Rasulullah itu adalah kita. Kita adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman akhir-akhir yang seperti ini masih ada orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka disitulah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. An Abdurrahman bin Auf, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman al-Awfa ya bersama dengan Rasulullah, karena kunna berarti bukan sendiri, bersama juga dengan sahabat yang lain. Duduk-duduk seperti itu, dan juga sahabat yang lain. Rasulullah berkata, inni la mustaqun ila ikhwani. Kami rindu, kami sangat rindu, maka la mustaqun ila ikhwani, kepada saudara-saudara.
Para sahabat bingung. Para sahabat bingung. Faqala ya Rasulullah, alasna ikhwanuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukankah saya ini atau kami ini saudaramu wahai Rasulullah, teman-temanmu wahai Rasulullah. Maka kata, bukan seperti itu maksudnya. Antum ashabi. Kalau kalian semua itu ashabi, sahabat-sahabatku. Man ikhwanuka ya Rasulullah. Siapa sebenarnya kalau ikhwanuka itu? Teman-temanmu itu ya Rasulullah. Ikhwani qaumun yu'minuna bi walam yarawni. Yang namanya ikhwani, saudara-saudara kita adalah alladzinahu atau qaumun yang mereka itu adalah yu'minuna bi, mereka itu yang beriman kepadaku, walam yarawni, dan mereka tidak melihatku. Pernah kita melihat Rasulullah? Ada yang pernah melihat Rasulullah? Ya tidak, karena memang kita tidak masanya. Tapi kalau ada yang bermimpi, mungkin. Tapi kalau memang ada yang bermimpi bertemu Rasulullah, itu beneran. Itu beneran. Itu Rasulullah beneran. Orang yang bermimpi kok dia bertemu Rasulullah, itu memang bertemu Rasulullah. Karena setan tidak boleh menyamar seperti Rasulullah, tidak boleh. Tapi kalau nyamar seperti kita, baca boleh Pak. Ya, boleh untuk menggoda kita. Nabi Adam aja digoda. Banyak juga nabi-nabi lainnya. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Itu yang tidak boleh. Allah melarang itu kepada syaitan. Artinya bahwa kita ini adalah dirindukan oleh Rasulullah. Bangga enggak kita dirindukan Rasulullah? Pasti bangga. Tidak perlu dijawab, memang bangga karena kita dirindukan Rasulullah. Tapi apakah cukup dengan bangga saja? Oh iya, alhamdulillah saya dirindukan Rasulullah. Karena kami termasuk orang-orang yang tidak melihat Rasulullah tapi beriman kepada Rasulullah. Percaya kepada Rasulullah sebagai Rasulnya, pembawa ajaran agama yang salihun likulli zamanin wa makanin. Tapi apakah cukup begitu saja? Cukup bangga saja? Bagaimana kebanggaan itu? Itu yang perlu dibuktikan. Saya cinta kepadamu. Buktinya apa? Ketika Anda bilang cinta-cinta saja, tidak ada buktinya, ya cinta gombal. Ketika kita memang benar-benar cinta kepada Rasulullah, ya berarti ajaran-ajaran yang Rasul ajarkan itu diikuti. Yang Rasul ajarkan itu diikuti. Cinta kepada Rasulullah. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala al-yabisi
engkau berharap pada satu keberhasilan. Walam tasluk masalikah, tapi engkau tidak menjalani, tidak menapaki jalan-jalan yang telah Rasul tunjukkan, maka diibaratkan innas safinata la tajri 'alal yabas. Kira-kira singkatnya, pokok tidak akan sampai, tidak berhasil. Diibaratkan sampan perahu layar itu tidak akan bisa berlaku di daratan atau di tempat yang kering. Ini kan berarti memang kita harus mengikuti jejak Rasul. Kita ikuti apa yang Rasul ajarkan. Itu terus kita berusaha. Bagaimana ya berusahanya? Dengan terus mengikuti siraman rohani, ceramah, membaca, belajar dan belajar. Jangan bosan dengan belajar. Karena minal mahdi ilal lahdinya itu yang perlu kita kejar. Talabul ilmi faridatun minal mahdi ilal lahdi. Karena ini satu kewajiban. Kalau faridah itu kewajiban, berarti kita jangan pernah merasa paripurna keilmuan kita. Belum. Wa ma utitu minal 'ilmi illa qalilan. Sedikit sekali sebenarnya ilmu yang kita bisa belajar. Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus beribadah, melaksanakan apa yang Rasul ajarkan. Cuman yang perlu kita perhatikan kadang apa ya ibadah kami ini begini saja. Apa itu? Apa diterima apa tidak? Pernah begitu? Mungkin pernah suatu saat seperti itu. Tapi perlu dipahami ketika kita berpikir seperti itu adalah godaan syaitan. Ya, itu godaan syaitan. Kenapa itu godaan syaitan? Ya, sudah beribadah, sudah mengaji Al-Quran, hafal, sudah sholat 5 waktu, tidak pernah tinggal. Tapi akhirnya kita berpikir, apa diterima? Tidak. Pernah berpikir seperti itu? Ketika ada yang seperti itu adalah godaan syaitan. Ya. Maka jangan dianggap itu adalah ketawaduan kita. Tidak, itu godaan syaitan. Karena alladzi waswisu fi sudurin nas. Itulah yang buat was-was kita di dalam dada kita itu. Itu godaan setan. Setan bukan hanya cukup seperti itu, maunya setan sehingga kita malas. Akhirnya kita tidak sholat lagi. Kesana lagi. Tidak cukup dengan waswis tidak. Akhirnya misinya itu kalau kita sudah dibuat was-was, ragu, diterima apa tidak, rugi sholatnya. Akhirnya kita malas. Dengan malas akhirnya kita tidak sholat. Jadilah sekali sehari. Berhasil. Jadilah yang lain tidak sholat juga hidup. Nanti gitu. Ini adalah godaan syaitan. Ketika itu pernah muncul dalam diri kita, itu adalah godaan syaitan. Terus gimana? Ya salah. Karena prinsip bahwa itu adalah kewajiban, ya salah kita laksanakan. Apa harus diterima atau tidak? Itu udah urusannya Allah Subhanahu wa taala menerima atau tidak. Tapi yakin karena itu adalah perintah Allah, kita lakukan, Allah akan terima. Maka tadi kan kita harus yakin. Ini perintah Allah, kita lakukan. Kayak apa? Ya kayak yang
bisa kita mampu. Emang kita mau sempurna kayak apa? Ya. Emang kita malaikat? Emang kita nabi? Kita kan orang biasa. Ya begini. Maka artinya yang perlu kami sampaikan bahwa ibadah yang kita lakukan selama ini ya, itu sudah benar. Perlu kita yakini bahwa itu sudah benar. Dia beginilah ibadah yang kita lakukan. Jangan nanti kita akhirnya ragu dan seperti itu. Ya begini sudah benar. Ya lakukan aja terus sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Karena kalau terjadi bisikan-bisikan seperti tadi, itulah yang namanya bisikan setan, godaan setan, yang ingin membuat pada akhirnya orang tidak mau sujud lagi. Kita sudah sujud itu, syaitan itu terbalik-balik, berlari kita sujud. Maka ada orang sujud sajadah itu ketika imam baca ayat sajadah sujud, orang pada sujud, bertangisan syaitan. Oh ya Allah, Engkau ciptakan hamba-Mu manusia masih mau bersujud. Saya Engkau ciptakan tidak bersujud. Dulu kami tidak mau bersujud dengan Engkau. Bertangis, berlari terbirit-birit. Ini kalau kita memang sujud. Ada juga yang sujudnya main-main, ada yang lain. Itu ya termasuk juga godaan-godaan. Jadi dia terus tetap menggoda. Tapi artinya kita ketika masih terlaksana sujud itu sudah benar. Ya. Kayak apa sujud kita, kayak apa rukuk kita dan lain sebagainya, itu sambil jalan. Tidak usah sujud kamu tidak benar, tidak sah, tidak usah. Yang sudah sujud sambil jalan dibenahi, sambil jalan dibenahi. Ngaji kamu tidak benar, tidak usah ngaji tidak benar itu apa salah apa dosa ya tidaklah, tetap ngaji sebatas yang kita bisa. Qara al-Quran yuta'ti falahu ajrani. Orang siapa yang membaca Al-Quran kok dia terbata-bata, susah, repot dan lain sebagainya, falahu ajran, baginya 2 pahala. Tapi kalau yang lancar ya ma'as-safaratil kiramil barrah. Maka di dalam ibadah ini ya sebenarnya tidak boleh kita terlalu untuk menggebu-gebu sempurna. Itu tidak usah. Sebatas yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ini maksudnya untuk memperkuat supaya kita tidak ada frustasi. Jadi nanti jangan kita frustasi. Kata Ustaz ini salah kalau akhirnya kita frustasi. Jangan. Kita tidak boleh frustasi di dalam beribadah. Ada Abdul Hasan. Itu kalau madzhab Sadiliyah gitu kan. Kalau saya lihat bahwa qalilul amal khair, qalilul amal ma'a syuhudil minnati khair min kathiril amal ma'a syuhudit taksir. Jadi amal perbuatan ibadah kita walaupun tidak banyak, tapi kita lakukan
ma'asyuhudil minnah. Dan kita merasa bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah nikmat Allah, Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beribadah seperti ini. Bangga kita, bahagia kita, ma'asyuhudil minnah, bahwa itu semuanya adalah pemberian Allah. Nah, itu khair, itu lebih baik daripada ibadah yang banyak, pengpengan, bahasa orang Barat, pengpengan. Jadi sangat-sangat berusaha, sungguh-sungguh pengpengan. Tapi ma'asyuhudi atau ma'arru'yati tafsir itu tidak lebih baik. Pengpengan tapi akhirnya apa diterima apa enggak ya? Apa sempurna atau tidak? Ini yang perlu kita pahami di dalam beribadah. Jadi kita lakukan, walaupun sebatas mana yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan kita merasa bahwa itu adalah pemberian Allah, kita sudah melakukannya ibadah tersebut. Maka ketika hari-hari kita ke masjid, hari-hari kita kerja, waktu-waktunya kita sholat dan seterusnya, itulah. Jangan beribadah melalaikan juga tugas yang lain, itu juga benar. Namanya tatarruf, dari sana berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan itu yang lainnya ada yang salah. Tapi ma'asyuhudil minnah, dengan kita meyakini bahwa bahagia, senang bahwa itu adalah kesempatan yang Allah berikan sehingga kita lakukan, maka itu lebih baik. Rubba maksiat ya. Sampai jam berapa kita? Rubba maksiat ya. Banyak maksiat yang kita lakukan. Aurat dzullan wa kisara khair min ta'atin awrathat izzan wastikbar. Rubba maksiatin awrathat izzan wa kisara. Kita melaksanakan maksiat, kadang sekali-kali kita berbuat salah, tapi itu awrathat dzullan wa kisara, memberikan satu perasaan kita dzullan wa kisara, kita menjadi ya Allah, salah kami, ya Allah, kami kok berbuat seperti ini. Artinya kita merasa jadi menyesal gitu. Maka itu lebih baik khair min ta'atin aw rasat izzan wastikbar, daripada ta'ah, ketaatan yang kita lakukan terus menerus, tapi di situ ada izzan wastikbar, ada jadi pandir, ada perasaan pandir, cuma baik baca sholat jamaah, yang lainnya tidak, ada perasaan pandir. Wastikbar, dan juga kesombongan.
maka di situ yang perlu kita hindari. Ya ibadah aja lah, biasa aja lah. Lakukan aja lah. Waktunya kita lakukan. Jangan ada pikiran yang aneh. Kita yakini bahwa itu adalah pemberian Allah. Allah memberikan kesempatan pada kita. Itu adalah nikmat yang Allah berikan sehingga kita lakukan itu, kita manfaatkan itu. Itu lebih baik daripada kita peng-pengan ibadah tapi awrasat izzan wastikbar, akhirnya kita malah merasa lebih pade ya, dan sombong dan karena la yadkhulul jannah man kana fi qalbi khardalatan min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam dirinya itu khardalatan min kibrin, sedikit saja sombong. Artinya bahwa ya ibadah ya kita lakukan dan kita membiasakan diri untuk bahwa ibadah ini adalah kesempatan yang Allah berikan, kita lakukan. Dan ibadah itu pemahamannya luas. Ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Mungkin karena sudah setengah lewat ya, tidak bosan. Kurang lebih maaf. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan saya dipersilakan. Kasih waktu 1 menit, kalau tidak ada saya tutup. Gak ada? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.